wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesti Prasetya, NIM 1320276. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bagian dan fungsi dari organ genitalia wanita. Yang pertama yaitu ada mons pubis. Mons pubis terletak di bagian ini. Mons pubis adalah bagian menonjol bagian simfisis pubis yang terdiri dari jaringan lemak dan akan tumbuh rambut pada saat pubertas. Mons pubis berfungsi sebagai alat pelindung alat genitalia pada wanita. Selain itu juga rambut halus ini berfungsi sebagai estetika. Yang ketiga yaitu ada labia minora. Labia minora terletak di dalam labia mayora. Labia minora berupa lapisan tipis yang terletak di dalam labia mayora. Labia minora berfungsi sebagai pelindung alat saluran kemih pada wanita dan juga memproduksi sekresi yang banyak mengandung bahan kimia yang dirancang untuk membunuh bakteri. Yang keempat yaitu ada klitoris. Klitoris berbentuk seperti biji kacang kecil. Organ kecil ini mudah merangsang ketika disentuh. Klitoris terletak di sini, di atas vestibulum dan di bawah mons pubis. Klitoris merupakan bagian penting untuk membantu setiap wanita dalam mencapai orgasmenya. Nah, yang kelima yaitu ada vestibulum. Vestibulum merupakan rongga kemaluan yang terletak di labia minora dan merupakan muara saluran uretra dan vagina. Vestibulum terletak di sini tepatnya, di bawah klitoris. Nah, yang keenam yaitu ada uretra. Uretra terletak di bagian sini. Uretra terdapat lubang kecil untuk mengalirkan urin dari kandung kemih kemudian dikeluarkan oleh tubuh. Nah, yang ketujuh yaitu ada himen atau selaput darah. Himen terletak di sini. Lubang yang ini dinamakan dengan himen atau selaput darah. Umumnya, himen dibatasi oleh kedua alat antara genitalia eksternal dan genitalia internal. Himen yang normal akan terdapat lubang kecil. Lubang kecil ini berfungsi untuk keluarnya darah menstruasi dan keluarnya janin. Himen akan robek apabila berhubungan seksual. Nah, yang kedelapan yaitu ada perineum. Perineum terletak di sini. Ini adalah perineum. Perineum terletak antara vulva dan anus. Panjangnya sekitar kira-kira 4 cm. Nah, yang ke-9 yaitu ada vagina. Vagina terletak di sini. Vagina ini adalah opening vagina. Vagina adalah saluran yang menghubungkan serviks atau leher rahim dengan bagian luar tubuh. Vagina juga merupakan jalan keluarnya bayi saat persalinan dan juga jalan keluarnya darah saat menstruasi. Nah, materi yang kedua saya akan menjelaskan tentang bagian dan fungsi dari alat reproduksi wanita. Yang pertama yaitu ada rahim atau uterus. Letaknya di sini. Ini adalah rahim atau uterus yang berfungsi sebagai tempat. Nah, yang kedua yaitu ada ovarium. Di dalam
Organ reproduksi wanita terdapat 2 ovarium di kanan dan di kiri. Ovarium adalah tempat memproduksinya sel telur dan hormon reproduksi pada wanita. Nah, yang ketiga yaitu ada tuba Fallopi yang terletak di sini. Tuba Fallopi adalah saluran telur dari ovarium ke rahim. Tuba Fallopi yaitu tempat terjadinya fertilisasi antara sel telur dan sperma. Yang keempat yaitu ada endometrium, letaknya yaitu berada di dalam rahim. Endometrium akan mengalami penebalan jika terjadi pembuahan. Nah, namun jika tidak terjadi pembuahan, endometrium akan meluruh dan itu yang dinamakan dengan menstruasi. Kelima yaitu ada serviks di bagian sini, serviks. Serviks ini berperan untuk melindungi rahim dari infeksi. Serviks juga adalah sebagai tempat jalan masuknya sperma. Nah, materi yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih proses terjadinya pembuahan atau fertilisasi. Prosesnya yaitu saat mencapai orgasme, pria akan mengeluarkan cairan mani yang kaya akan sperma. Cairan ini akan melesat ke dalam rahim, mencari jalan untuk bertemu dengan sel telur. Kontraksi lembut pada rahim membantu sperma dalam saluran reproduksi wanita hingga mencapai sel telur. Sperma akan melakukan perjalanan sepanjang kurang lebih 18 cm. Dari leher rahim menuju ke tuba Fallopi, tempat lokasinya sel telur berada. Sperma yang mencapai sel telur pertama akan berusaha masuk ke dalam sel telur sehingga sel telur akan merubah bentuk dan membentuk lapisan supaya sel sperma yang lainnya tidak bisa lagi masuk ke dalam sel telur yang sudah dimasuki oleh sperma yang lebih dulu mencapainya. Nah, lalu sperma dan sel telur akan menjadi satu. Inilah yang disebut dengan pembuahan atau fertilisasi. Yang akan disebut dengan zigot. Zigot atau yaitu bertemunya sel telur dan sperma di dalam sel telur menjadi satu, dinamakan zigot. Lalu zigot akan membelah menjadi 2 sel. Lalu membelah lagi menjadi 4 sel, lalu kemudian menjadi 8 sel, dan yang terakhir itu menjadi 32 sel yang disebut juga dengan morula. Lalu akan zigot tadi akan menempel ke dalam rahim, menempel ke endometrium. Dan disinilah akan terjadinya membentuk plasenta yang menghubungkan pusar bayi ke dalam endometrium atau rahim sang ibu. Di sini akan nanti berkembang terjadinya tumbuh kembang janin dan nanti rahim sang ibu akan membesar dan terisi oleh amnion sebagai tempat untuk tumbuh kembang janin. Begitu prosesnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.